Ada 3 loh pilihannya, ya kan? Ada A, beta, ya kan? A, Apa? A delta. delta, ya. Beta enggak ya? Ada C. Ya, gimana? Beta itu enggak termasuk, B itu enggak termasuk gitu, serabut B. Nggak ada, kan serabut cuma ada A dan C, Mas Mumtaz. Oh iya. Serabut B. Oke. Banyak yang ini nih. Oh, berarti yang jawab A dan B ini jadi Mas Mumtaz nih. Lupanya A, alfa, beta ya. Iya. Jadi kalau perbedaan antara ALS dan DCMLS saya cuma minta 1 ya. Dan itu kan macam-macam ya, bisa dari segi serabutnya. Kalau DCMLS itu serabutnya tebal, ya kan? Lalu lokalisasinya juga, ya kan? Dokter, kalau sentuhan kasar halus, dokter? Boleh. Jadi ALS membawa sentuhan kasar, DCMLS membawa sentuhan halus juga bisa, ya. Nggak apa-apa. Saya cuma minta 1, ya, dari sekian banyak ALS dan DCMLS perbedaannya. Oke, nggak apa-apa, nggak usah stres. Stres, masih ada kesempatan selanjutnya untuk mengisi X-nya, ya. Oke. Saya benar-benar bisa nilai kemampuannya soalnya kalau dari mini CX ya. Kalau dari ujian tok nggak bisa, ya. Oke. Sistem syaraf sensorik 1 dan nanti besok kita bahas yang 2 ya. Besok insya Allah tetap jam 8. Gimana jadinya Mas Reza, Dokter Diki? Malah diundur ya? Maaf dok, ya. Dokter Diki itu kan menawarkan untuk ceng. Jadi karena dokter nggak bisa, akhirnya WA saya direct aja. Mungkin nggak bisa ya kali ya dia beliau. Jadi mungkin besok ditiadakan ya Dokter Diki, diganti sama dokter Jajar gitu dok. Oh gitu, ya. Kalau beliau mau apa jam 9? Kita kan biasanya 1 jam udah kelar ya. Tapi nggak mesti ya, kayak kemarinnya 1,5 jam lebih kan? Ya. Apa dok, nggak usah dok. Oke. Ya saya mohon maaf ya, karena saya juga lagi ngejar biar saya selesai di S2 ini sebelum saya sibuk di S1 ya. Biar nggak ada yang terzolimi. Oke, klasifikasi dari sensorik yang somatik ya. Jadi nanti ada visceral somatik. Nah, ini kadang-kadang kita bahasnya lebih ke arah simpatik dan parasimpatik gitu ya. Nah, jadi yang sering dibahas itu yang bagian somatik. Ada mekanoreseptif ya, ada termoreseptif dan nyeri. Nah, ini udah baca semua pastinya ya klasifikasinya, ekstero, propio, visceral dan deep ya. Ada beberapa reseptor yang bisa merasakan sensasi-sensasi yang berbeda. Nah, ini seperti sensasi sentuhan, tekanan dan getaran ya. Ini ada contohnya. Oh, sorry. Jadi kalau sensasi sentuhan itu terjadi karena adanya stimulasi terhadap reseptor taktil. Ya. Sedangkan kalau tekanan itu karena ada deformasi jaringan yang di bagian dalam. Nah, kalau vibrasi ini terjadi karena adanya stimulus yang repetitif datangnya dan secara cepat. Makanya kita bisa merasakan itu sebagai getaran bukan sentuhan. Ya. Kemarin udah tanya misalnya Meissner itu untuk apa gitu ya. Nah ini sebenarnya juga topik yang ada di sini. Jadi Merkel juga untuk sentuhan ya. Terus kemudian untuk Ruffini juga untuk sentuhan tapi yang prolong ya dan tidak halus jadi agak kasar begitu. Dan Pacini itu untuk sentuhan tekanan. Makanya dia ada di kulit yang bagian dalam ya. Saya ingin Mbak Yulinar coba jelaskan apa perbedaan antara gambar A yang atas dengan gambar B, Mbak. Izin menjawab, dokter. Ya. Jadi bisa kita lihat pada gambar ada beberapa tipe saraf yang ada di bagian bawah, namun tidak ada pada hairy skin. Salah satunya mungkin yang tipe yang Meissner ini, dok.
dia ada di bawah namun tidak ada di atas. Terus apalagi? Yang ini juga Dok, yang ditunjuk. Ya, Rufini ya kan? Rufini juga, ya. Iya, jadi apa bedanya gambar A ini? Kulit yang punya rambut. Ya, kalau yang ini Nggak ada rambut. Ada rambut. telapak tangan, ya kan? Telapak Nah, kaki. itu jadi lebih sensitif karena persebaran dan jenis reseptornya juga lebih banyak. Ya, oke. Nah, ini ya pertanyaannya tadi. A beta itu sebagian besar dari reseptor sensoris akan mentransmisikan sinyalnya melalui serabut A beta, ya. Kalau akhiran ujung syaraf bebas, nah dia akan mentransmisikan sinyalnya melalui A delta, ya, dan serabut tipe C. Ya, seperti misalnya nyeri, suhu gitu ya, dibawa oleh A delta dan tipe C. Jadi yang lebih tipis ya, dan bahkan tidak bermielin. Nah, lalu kemudian kalau reseptor vibrasi pada kulit, nah jadi semua reseptor taktil pada kulit itu dapat mendeteksi vibrasi, ya. Walaupun berbeda reseptornya, maka berbeda pula frekuensi vibrasi yang dapat dia deteksi. Misalnya, semakin besar vibrasinya, ya, itu yang deteksi malah si corpusculum pacini. Ya, kalau hanya vibrasi si kecil ya, yang frekuensinya hanya 2 hingga 80 siklus per second-nya, itu dideteksi oleh reseptor lain. Contohnya adalah corpusculum yang Meissner. Oke, nah bagaimana dengan reseptor seperti geli gitu ya dan gatal? Nah, jadi kalau ada orang yang gelian di bagian ketiak, ada yang geliannya di telapak kaki, ya. Ada yang nggak menggeli sama sekali, mau kita stimulasi gimana pun dia anteng-anteng aja, ya santai aja ya. Ada yang dicolek dikit dah, gimana gitu, dah langsung terkaget-kaget. Ya. Jadi itu juga tergantung pada sebaran reseptornya ya. Jadi ini sangat sensitif ya. Terus tapi rapidly adapting ya. Nah, ini sebagian besar ditemukan pada permukaan atas dari kulit. Nah, termasuk reseptor gatal ya. Jadi untuk gatal itu dia punya reseptor tersendiri. Jadi ada yang mudah gatal, misalnya bajunya atau pakaiannya bahannya kasar, ya. Ada kan orang tertentu itu yang nggak bisa. Nah, termasuk saya. Nah, itu saya nggak bisa pakai yang kasar-kasar karena nanti langsung terpicu reseptor gatalnya. Itu benar-benar luar biasa sampai tersiksa begitu. Padahal kalau dilihat nggak ada kemerahan, nggak ada apa-apa, nggak ada inflamasi di sana. Tapi ya gatal gitu, ya. Nah, jadi setiap orang bisa berbeda-beda sebaran reseptornya, ya. Ini ditransmisikan oleh serabut tipe C, kecil, tidak bermielin, ya. Mirip dengan yang mentransmisikan nyeri yang tipe lambat, ya, tipe kronis. Nah, tujuannya ya itu supaya kita paham ya bahwa ada stimulus pada bagian permukaan kulit nanti akan mengaktifkan refleks menggarut. Ya. Jadi menggarut itu pun refleks. Kita nggak bisa marahin anak kita ya, gatel tuh jangan digarut gitu ya. Nanti luka gitu ya. Itu namanya refleks ya. Jadi karena memang gatel ya kita menggarutnya. Tapi kemudian bagaimana kita menghentikannya bahwa kita tahu oh ini udah sampai bikin kulitnya terkelupas nih, maka kita mencari alternatif lain begitu ya untuk mengalihkan rasa gatalnya. Ada yang mencoba mengalihkan dengan cara apa? Mungkin di sini bisa berbagi pengalamannya. Kalau gatal dikasih apa? Minyak kayu putih. Iya, yang hangat-hangat gitu ya. Ya. Ya, jadi yang hangat-hangat mengharapkan serabut tipe C yang lain yang teraktifkan gitu ya. Nah, jadi gatalnya diharapkan itu berkurang ya. Atau manuver lain lah. Intinya untuk karena ada gatal, jadi dipikir ada iritan di kulit. Jadi sebenarnya refleks menggarut itu kan suatu tindakan protektif begitu ya, melindungi diri kita. Nah, termasuk refleks menggarut. Itu berharap menyingkirkan gitu ya iritan yang ada di kulit. Nah, ini remove iritan atau
nanti cukup kuat sehingga akhirnya yang terpicu adalah rasa nyeri. Nah, rasa nyeri ini akan menekan sinyal gatal, ya, karena terjadi inhibisi lateral. Nah, ini dari kemarin banyak yang nanya ya, kalau nyeri gimana dengan sentuhan-sentuhan halus gitu ya. Nah, itu responnya ya mirip dengan yang gatal ini tadi. Kemarin sudah saya jelaskan, kayaknya nggak perlu diulang ya. Oke, jadi sinyal sensoris dibawa oleh dua jalur ya, dua jaras, DCMLS dan ALS ya, dorsal columna medial lemniscus system ya. Jadi dari namanya, sistem lemniscus medial columna dorsal. Jadi bagian medial dan bagian belakang gitu ya. Sedangkan yang sistem yang kedua anterolateral. Antero itu depan ya, lateral itu samping. Oke. Nama lainnya ini adalah tractus spinothalamicus. Ya, karena dia dari spina, dari corda spinalis ya, lalu kemudian ke talamus. Nah, terus kemudian ini serabutnya besar ya, bermielin sehingga informasi sensoris yang ditransmisikan itu cepat begitu. Lalu kemudian dari segi temporal ya, dan juga memiliki ketepatan lokasi ya yang lebih spesifik ya, karena orientasi spasialnya ini jadi lebih baik. Sedangkan kalau yang anterolateral system ya, dia dibawa oleh tractus spinothalamicus yang bagian ventral dan bagian lateral. Nah, dia tidak ditransmisikan secara cepat karena tadi serabutnya yang bawa juga tipis ya dan bahkan tidak bermielin. Nah, jadi nanti area yang dia sampaikan ke otak ya, otak itu tidak bisa langsung menentukan titiknya begitu. Makanya kalau sentuhan ini sentuhan yang halus, ini sentuhan kasar. Dia cuma bisa menyatakan bahwa oh yang disentuhnya adalah area yang luas begitu. Area A nggak bisa dispesifikkan, ditunjuk itu sakitnya atau suhu panas dan dinginnya itu di mana. Nah, ini ya perbedaannya kalau DCMLS dan ALS, jadi dia membawa sensasi sentuhan dengan high degree localization, sedangkan di sini membawa sensasi nyeri ya, sentuhan kasar ya. Nah, terus kemudian untuk yang touch sensation, nah ini kita bisa membedakan ya gradasi dari intensitasnya. Kalau untuk sensasi fasik ya, sensation seperti vibrasi juga dibawa oleh DCMLS. Posisi ya, kemudian tekanan, nah itu semua juga dibawa oleh DCMLS. Sensasi seperti nyeri, suhu ya, sentuhan kasar, gatal tadi ya, dan juga geli dan juga sensasi seksual dibawa oleh si ALS. Nah, ini ya gambarnya. Kalau misalnya yang sentuhan halus ya digambarkan dengan kapas ini kapas lagi bulu ya. Bulu di tangan ya dan stimulasi yang dari kaki. Nah, jadi dia masuk dari bagian radix yang dorsal ya. Ingat kalau sensoris masuknya dari belakang. Ya. Oke. Jadi dari sini ya masuk melalui bagian dorsal dari kolumna spinalis ya. Terus kemudian naik. Nah, naik. Nanti dia akan menyilang ya. Ini dia bersinaps dulu di nukleus columna dorsalis ya. Ini letaknya adalah di medula oblongata. Jadi di batang otak ya. Di batang otak dia akan menyilang yang tadinya datang dari sisi sebelah apa ini? Kiri gitu ya. Sisi sebelah kiri nanti menyilang menuju ke depan. Nah, tadi kan dari belakang menuju ke bagian depan lalu naik. Ini istilahnya menyilang, dia menyeberang ya. Kemudian dia naik lewat lagi medula oblongata ya. Nah, dia lewat ke bagian medial. Makanya namanya dorsal columna ya kan? Medial lemniscus gitu. Bisa dipahami? Jadi ini kenapa dibilang dorsal karena dia lewat belakang ya, lewat kolumna nukleus columna dorsalis, lalu kemudian lewat medial lemniscus ya. DCMLS. Lalu naik ya
sampai ke bersinaps di talamus. Hampir semua jaras sensoris maupun motoris akan melewati talamus. Jadi dia seperti gerbang, ya, gerbang awal. Kecuali jaras pertama dari penciuman. Dari penciuman itu bisa dibilang satu-satunya jaras sensoris yang tidak melalui talamus. Tapi kalau dari jaras penciuman itu bercabang menuju ke arah memori, ya. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi nih, mau mengaitkannya bau yang kemarin saya contohin bau mantan gitu ya, bau parfum mantan gitu, ingat ke memori. Nah dia harus lewat ke talamus dulu, gitu ya. Oke, contohnya yang lucu-lucu biar ingat gitu ya. Oke, nah terus kemudian ini talamus ya, lewat di sini ada namanya kompleks ventrobasal ya. Nah terus kemudian ada kapsula interna nih nanti dikelilingi oleh ganglia basalis begitu. Nah baru dia mencapai ke korteks cerebri. Gitu. Bagaimana dengan ALS ya? Nah ALS tadi contohnya sensasi yang dibawa adalah nyeri gitu ya, atau yang terkait dengan suhu. Nah ini misalnya kita naruh tangan di dekat lilin gitu ya, terus kemudian dia masuk juga dari belakang, ya, masuk juga dari belakang. Tapi di mana dia masuk, ya, setinggi apa medula spinalis dia masuk, dia akan segera menyilang ke bagian lateralnya. Bisa dipahami? Kalau di sini kan dia nyilangnya pada bagian apa? Medula oblongata, ya kan? Nah, sedangkan ini dia menyilangnya langsung pada tempat dia masuk, ya, medula spinalisnya. Masuk, terus kemudian menyilang ke bagian lateral, ya, naik. Nah, ini masuk ya, sampai di medula oblongata, terus, ya, terus sampai akhirnya dia bersinaps lagi di talamus, ya. Ventrobasal, nukleus ventrobasal, dan nukleus intralaminar. Nah, baru dia nanti menuju ke korteks. Sekarang pertanyaannya, ya, kalau misalnya terjadi kerusakan, ya, kerusakan pada bagian mana ya enaknya ya, pada bagian misalnya di sini, ya, sebelum masuk ke medula oblongata, ya, misalnya setinggi C4 gitu, misalnya setinggi C4, jangan deh ketinggian T4, T4 itu setinggi papila mame, ya, setinggi papila mame, rusak sisi sebelah kanannya, ya, rusak sisi sebelah kanannya, medula spinalisnya ya, yang sisi kanannya itu rusak. Maka kira-kira yang berefek itu sebelah mana? Yang berefek pada gangguan sensorisnya. DCMLS mana, ALS sisi tubuh sebelah mana? Kan kanannya rusak, ya. Terus jadinya sensasi sentuhan halus kanan atau kiri yang rusak? Kiri, Dok. Kiri. 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 Kan kanannya rusak, ya kan? Berarti yang berefek yang kiri. Terus kalau dari sensasi nyeri, suhu, yang efek yang mana? Ini ceritanya di bagian bawahnya ini rusak nih, yang sebelah kanannya nih. Kanan ya, Dok. Gimana? Kanan, kiri? Satukan suara. Kiri apa kanan? Kanan, Dokter. Ya, coba alasannya gimana? Coba silahkan siapa yang ingin menjelaskan. Kok kalau saya ini ya Dok, malah DCMLS-nya malah yang ipsilateral nggak sih Dok? Nah, coba Mas Musnas jelaskan kenapa? Karena dia misalnya menyilang di sini misalnya.
kan pada DCM-LS kan penyilangannya tidak terjadi pada medula spinalis segmen dia masuk kan, tapi penyilangnya di medula oblongata. Jadi harusnya dia kalau tinggi medula spinalis ya ipsilateral. Jadi misalkan kerusakannya di kanan, harusnya di kanan gitu. Kalau saya dok. Jadi kan dia tinggi T4 ya, T4. Maka nanti sensoris yang berefek di atas apa bawahnya? Di bawahnya dok. Di bawahnya dong, ya kan? Ya. Efeknya di sana, ya kan? Yang di bawahnya dulu, yang kita pikirkan. Nah, sedangkan yang T3, T2, T1, C, itu semua tuh aman, ya kan? Aman, sensasinya kiri maupun kanan. Nah, kebetulan dia berefeknya pada tempat ketika dia belum menyilang. Ya kan? Kan dia belum menyilang. Ya. Nah, jadi yang kanan yang berefek, maka yang kena ipsi atau kontra? Sisi yang sama atau Ipsi. yang berlawanan? Yang sama. Sisi yang sama, ya kan? Ya. Nah, jadi sisi yang sama. Jadi sentuhannya akan berefek pada sisi yang kanan juga, gitu. Karena dia kan belum menyilang. Bagaimana kalau ternyata terkenanya pada bagian atas medula oblongata, ya? Misalnya pada bagian medial lemniscus di sini, ya kan? Maka yang terefek setinggi mana? C1, C2, atau T, atau L? Kenanya setelah dia menyilang. Di sini. Kena semua kan? Iya. Ya, jadi kena semua karena dia sudah menyilang, ya kan? Maksudnya kena ke bagian bawah. Tapi sisi yang mana? Kiri apa kanan? Kiri. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, intinya sekarang dia nyilangnya di mana? Makanya kalau kita ngajarin ke anak-anak kedokteran misalnya ya, ini kan yang bisa detail kayak gini kan kalau ngajarnya di FK gitu ya, atau bagian fisioterapi itu juga penting ya. Misalnya ada pasien kita temukan lumpuh gitu ya, lumpuh pada kaki kanannya, ya kan? Lumpuh pada kaki kanan, tapi yang berefek hanya sensoris yang kiri gitu. Mungkin nggak? Kita belum belajar motorik, Ding. Nggak usah. Kasusnya nggak usah kayak gitu. Jadi mengeluhkan pengurangan, merasa kaki kanannya lebih tebal, kurang sensitif, begitu ya. Kayak mati rasa gitu kalau dikasih sentuhan kayak tebal aja gitu, nggak enak gitu sensasinya. Jadi sentuhannya itu berarti kita kan anggapnya DCM-LS gitu ya, yang berefek. Nah, kaki kanan berarti kan yang berefek tentunya lebih bawah ya. Tentunya mungkin di area lumbal. Nah, kita nanti telusuri, ya kan? Berarti yang kena nih kemungkinan lumbal, medula spinalis udah di bawah atau di atas? Mungkin nggak kalau kenanya di atas dari medula oblongata? Masih di medula spinalis sepertinya, dok. Ya, masih kenanya di medula spinalis. Berarti kan dia belum nyilang kan? Nah, berarti kita ngerti, oh ini kan belum nyilang, kenaannya kan cuma kaki, yang lain aman, ya kan? Sebelah kanan yang lain aman. Nah, berarti yang ngefek kemungkinan ya itu adalah yang bagian bawah dan sisi kanan apa kiri? Karena tadi ngefeknya ke kaki kanan? Kanan, ya, karena dia belum nyilang. Bisa dipahami? Ya, jadi itu ya kalau kita mau memahami kalau dia nyilang-nyilang itu seperti ini. Ya. Nah, terus kemudian ada pernah nonton film, dia lumpuh, lalu kemudian dia tusukkan kakinya itu karena dia stres gitu ya. Terus dia tusuk kakinya, terus dia nggak ngerasa sakit. Film Korea sih, drama Korea King to Heart. Nggak tahu ya. Oke. Pernah dong. Pernah ya, Lee Seung Gi ya. Oke. Ya, jadi dia nggak ngerasa nyeri sama sekali. Ditusuk itu kakinya nggak kerasa. Berarti kan yang kena ALS ya. Ya, anggaplah ALS aja yang kena. Sebenarnya kena semua karena itu terjadi benar-benar transaksi dari putus semua sarafnya gitu ya. Nah, anggaplah ALS-nya aja yang kena. Jadi dia tusuklah kaki kanannya gitu ya. Kaki kanannya.
nggak terasa nyeri sama sekali. Ya, berarti yang ngefek itu ya kalau cuma kaki kanan, perlu nggak kita identifikasi dia setelah medula atau sebelum medula, di atas medula atau di bawah medula? Makanya penting untuk tahu dermatom ya. Pernah dengar dermatom? Ya. Nah, jadi kalau cuma ngefeknya ke kaki, berarti biasanya segmen-segmen bawah yang kena. Ya. Nah, kaki kanannya nggak bisa merasakan nyeri. Berarti kira-kira yang ngefek kiri apa kanan? Kiri, Dok. Kanan. Kanan, Dok. Kanan, Dok. Kanan. Kan kaki kanan nggak bisa merasakan nyeri. Berarti yang terkena adalah kaki kanan. Kaki medula spinalis sisi kanan juga. Kiri. Kiri. Kiri, Dok. Kanan, Kan dia Dok. langsung nyilang ya. Kiri, dokter. Kiri. Langsung menyilang, dokter. Ya. Karena dia langsung menyilang. Bisa dipahami? Ya udah puyeng apalagi ngeliat ini ya. Masya Allah. Aduh, udah mulai lagi. Wah, tadi saya bingung mau ngajar dari Skislab atau dari ruangan aja. Ya udah, ini ya. Ini jalur apa ini? Yang biru? Ini ada gambarnya. ALS. Yang biru? ALS. Kalau yang ini? ALS juga. ALS juga. ALS juga ya. Kalau A beta tadi apa? Yang bawa sentuhan sensasi ini ya. Ya, besar serabutnya ya kan? Nah, ini digambarkan mielinnya lebih tebal gitu. Ini A delta, ini yang serabut yang C. Nah, jadi ini dari kalau yang bulat-bulat ini gambar apa? Pacini. Kalau yang satu lagi ini? Muscle spindle. Yang A alpha. Ya, muscle spindle ya. Jadi dari otot ya. Jadi kalau yang DCMLS serabutnya besar-besar, A alpha, A beta gitu ya. Nah, terus kemudian ini masuk dari sisi sebelah apa yang ngomongnya kanan lah misalnya ya, kanan. Nah, terus kemudian kan dia lanjut gitu ke atas. Sedangkan kalau yang ALS dia nyilang ya, langsung nyilang. Nah, jadi ini masuk dari belakang semua ya, masuk dari belakang. Bukan berarti ALS nggak ada yang lewat sini ya. Ini kan dia membawa informasi dari sebelah kiri, ya kan? Lalu nanti dia langsung menyilang. Sedangkan kalau yang sisi sebelah kanan dia naik dulu, nanti nyilangnya di atas, ya. Oke. Jadi ini medial root entry zone, ya. Sedangkan ini lateral entry zone. Ya. Terus nanti ini bersinaps, ya, bersinaps di bagian depan, makanya disebut dengan anterolateral, ya. Nah, dia nanti lewat dari sisi lateral sini ke atas. Oke. Nah, ada jalur kalau misalnya dipotong nih ya, digambarkan nukleus-nukleusnya, maka ada jalur tertentu yang dilewati oleh suatu traktus, ya. Yang abu-abu adalah jalur untuk sensoris, berarti jalurnya adalah naik gitu. Sedangkan kalau yang merah gini ya, jalur yang turun karena dia membawa jaras yang motoris. Ya, ini kita bahas di kuliah 2 kuliah lagi yang motoris ini ya. Sekarang kita yang bahas sensoris dulu. Jadi kalau di transeksi kelihatan ya, kalau yang bagian belakang dan bagian samping ya itu dibawa dimasuki oleh jaras yang sensoris. Sedangkan yang bagian depan itu untuk yang jaras yang motoris. Ya. Di sini perhatikan sekali, ya, karena ini akan kita bahas banyak di belakang. Ada fasciculus gracilis, ya. Ada fasciculus cuneatus. Ya. Ini adalah tractus spinocerebellaris. Ya. Terus kemudian ini tractus spinothalamicus yang lateral, ya. Tractus spinothalamicus yang ventral, ya. Terus kemudian ada tractus spinoolivarius, kita kayaknya nggak terlalu membahas ini ya, yang kecil-kecil ini. Ya. Tractus spinotectalis juga,
kita paling banyak nanti membahas 3 sistem saja, ya, DCMLS, ALS, dan trigeminal. Ya, ini untuk menunjukkan aja bahwa sebenarnya jarak sensoris itu tidak hanya yang 3 utama tadi. Gitu. Nah, ini kita kalian mengamati yang ini dulu aja. Ya, oke. Nah, kita masuk dulu ke DCMLS. Ya, ini gambar dari Haines ya, memang agak-agak halus gitu ya, tapi ya lumayan menggambarkan ya. Nah, lihat di sini ya, karakteristiknya adalah bisa merasakan lokalisasi 2 titik. Jadi kita bisa menentukan titik diberikan secara bersamaan, lalu kita bisa identifikasi bahwa memang ada 2 titik ya. Itu yang disebut dengan lokalisasi 2 titik. Tapi kalau misalnya poor localization, kita letakkan secara bersamaan 2 titik itu, tubuh bisa saja hanya identifikasi dia sebagai 1 titik. Nah, jadi semakin spesifik berarti jarak antar 2 titiknya bisa semakin dekat. Gitu. Paham ya? Oke. Sensasi vibrasi dan sensasi posisi. Nah, ini perhatikan di sini, ya. Misalnya dari anggota tubuh bagian bawah. Dibawa oleh L4. Ya. Kemudian sisi tubuh yang bagian atas misalnya dibawa oleh T4. Ya. Suara saya kedengeran nggak? Oke. Ya. Oke, lanjut aja lah ya. Oke. Nah, terus kemudian ini masuk ya ke bagian belakang, ya. Terus kemudian dia lanjut ke atas. Ya. Lihat di sini bahwa yang bagian bawah masuknya ke yang biru ya. Biru itu medial atau lateral? Medial. Medial, ya. Sedangkan yang sisi dari ekstremitas yang atas, ya, nih, dibawa dari yang merah, ya kan? Masuknya ke sisi yang merah yang bagian arah ke lateral. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Jadi di sini kan tadi ada nukleus gracilis, ya kan, dan nukleus cuneatus, ya. Jarasnya kan fasciculus ya. Fasciculus itu kan suatu gabungan dari neuron-neuron gitu ya. Nah, nukleus gracilis dan nukleus cuneatus kalau kita petakan, ya. Kalau kita petakan, ini di bagian bawah kan masih bentuknya fasciculus ya, di bagian atas nanti udah nukleus ya. Nah, kalau dipetakan maka diurutkan ya, bagian dari bawah seperti kaki, ya kan, ekstremitas bawah. Jadi yang dibilang kaki itu bukan betis termasuk paha, ya. Kita itu sering salah. Yang dibilang tangan, ini tangan nggak? Bukan. Bukan, dokter. Ya, tangan tuh hanya ini, ya. Tangan, kaki juga begitu. Itu yang ada telapak kakinya itu tadi. Jadi setelebihnya itu adalah ekstremitas bawah, ya. Tungkai untuk tungkai bawah dan ini tungkai atas gitu. Jadi lower extremity, ya. Kaki diurutkan nanti mulai dari area betis ke paha gitu ya. Baru naik ke abdomen, ke dada, ekstremitas atas ya. Baru kemudian ke area leher. Jadi semakin ke atas sensasi sensorisnya, masuknya makin ke pinggir. Bisa dipahami? Ya. Diulangi dong. Ya. Ekstremitas. Jadi kan nanti dari bagian bawah, foot itu kaki adalah yang paling medial. Ya. Kaki adalah paling medial. Nanti semakin ke atas, input sensorisnya masuk ke medula spinalis yang bagian makin ke atas ya, ke bagian medial. Kok medial? Maaf, astagfirullah, ke bagian lateral. Ya. Jadi semakin naik, ya, tempat sensorisnya itu tadi, misalnya terstimulasi di paha gitu ya, di paha, maka dia akan masuk pada sisi medula spinalis yang ke bagian lateralnya, ke bagian pinggir. Jadi leher adalah yang paling lateral. Kaki adalah yang bagian medial. Bisa dipahami? Oke. Nah, terus kemudian
nanti masuk kan, dia menyilang ya, menyilang di lemniscus medial, ya, menyilang di lemniscus medial. Nah, perhatikan di sini terjadi perputaran, jadi kayak dia muter gitu, ya. Kalau di bagian nih ya, setelah ini piramid ya. Kalau yang bagian tadi di bagian lateral, ya, nanti dia akan jadi di atas. Ya. Sedangkan yang bagian, nih ya, kelihatan, yang bagian anggota tubuh bagian bawah tadi, yang tadinya di bagian medial, maka dia menjadi ke bagian bawah ini tadi. Nanti udah sampai ke pons, ya, ke pons nanti muter lagi. Muter lagi bahwa yang bagian nih tadi kan dia di pinggir ya, di pinggir terus menjadi ke tengah dan akan tetap di tengah sampai ke atas. Bisa dipahami? Nah, yang tadinya di bagian medial ya, medial maka dia akan menjadi ini di bagian depan terus kemudian menjadi di pinggir ya sampai ke bagian atas. Nanti di otak, ya, di bagian otak yang tadinya area ini ya leher wajah itu malah akan ke bagian lateral, gitu. Sedangkan area kaki, ya, area kaki malah ke bagian medial otak. Bisa dipahami? Jadi kalau misalnya ada arteri, ya. Ada arteri yang tersumbat di sini sehingga akan mempengaruhi aliran darah pada area bagian lateral. Ya. Yang terefek area mana? Leher atau kaki? Leher, Dok. Leher, Dok. Leher, ya. Leher ya. Oke. Nah, ini namanya adalah nukleus ya. Posterolateral ya. Ini kalau disingkat namanya adalah VPL ya. VPL. Nanti ada VPM. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, jadi kalau digambarkan ya secara kartunnya gitu ya. Ini kan fasciculus gracilis, ini fasciculus cuneatus ya. Batasnya adalah torakal 6 ya. Nah, kalau yang di bagian ini, bagian tengah ya. Di bagian tengah medial tadi kan membawa informasi dari kaki ya. Ya kan? Dari kaki. Maka ini setinggi sacrum dan coccygeal ya. Nah, sedangkan kalau yang bagian fasciculus gracilis yang bagian lateral, ini kan fasciculus gracilis bagian medial ya. Nah, kalau yang bagian lateralnya, fasciculus gracilis bagian lateral membawa informasi dari lumbal dan torakal di bawah T6. Jadi batasnya T6. Ya. Untuk yang fasciculus cuneatus nanti terbagi 3. Ya. Ada yang bagian lebih ke arah medial. Ya. Ini membawa informasi sensoris dari setinggi toraks ya, toraks yang T6. Jadi T1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, itu dibawa oleh fasciculus cuneatus yang bagian ke arah medial. Sedangkan yang di antara lateral dan medialnya ini tadi ya, itu membawa informasi setinggi servikal yang bagian bawah ya. Jadi C4, 5, 6 ya. 8 juga ya. Terus itu dibawa oleh yang bagian tengah. Yang bagian lateral itu juga membawa informasi dari leher tapi yang bagian atas gitu. Jadi batasnya antara fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus adalah setinggi T6. Oke, Mas Mumtaz silahkan. Mau konfirmasi dulu, Dok. Saya agak bingung tadi yang DCMLS itu berarti dia lokasinya tetap akan ada di dorsal column. Nanti naik lalu dia akan menyilang di lemniscus medial ya, Dok. Berarti setelah itu, setelah lulus medial dia akan lurus terus, tidak menyilang lagi itu. Yang pertama itu. Tidak menyilang lagi, ya. Ya.
Yang kedua, saya baca di buku, agak lupa dok, neuroscience apa gitu, bahwa di beberapa titik itu ada first order neuron, terus second order neuron, terus third order neuron. Itu saya masih bingung aplikasinya untuk apa. Apakah sebagai pemberhentian kemudian nanti memulai potensial aksi lagi atau gimana gitu dok? Betul. Tempat dia ya neuron orde pertama, orde kedua, orde ketiga ya. Itu tempat dia nanti bersinaps di nukleus. Tempat dia bersinaps di nukleus, Mas. Terima kasih dok. Ini lagi di bawah saya banget proses mengebor-ngebornya. Oke, gitu ya Mas. Jadi tempat dia nanti bersinaps itu pentingnya di anatomi Mas Mumtaz ya. Jadi kalau di fisiologi itu kita nggak terlalu membahas first order ya. Second order. Kalian udah bisa aja menentukan fasciculus gracilis itu dapat informasi dari mana aja, alhamdulillah ya. Saya nggak mesti kalian ngapalin first order itu zaman S1 aja tuh Mas Mumtaz ya. Nggak mesti ngapal sampai sana ya. Oke. Mas Reza, silahkan. Iya, izin konfirmasi dokter tadi terkait yang penjelasan dari sensorik yang kaki dan bagian atas itu kan awalnya tadi kan dari medial kemudian semain ke lateral. Kemudian nanti setelah sampai akhirnya penjelasan naik terus sampai ke cerebri kan akan ada perubahan ya dok ya. Itu apakah itu yang dimaksud dengan homunculus cerebri dok, ikut persebarannya? Ya, jadi betul Mas. Jadi ada homunculus sensoris dan nanti homunculus motoris. Kita bahas nanti di belakang ya. Oh, betul. Ya, baik. Itu sesuai dengan homunculus tadi. Ya. Ya, terima kasih dok. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti dilihat lagi ya. Intinya adalah bagian yang lateral ya. Lateral menerima informasi dari sisi tubuh bagian atas ya. Sedangkan yang bagian yang medial maka menerima informasi dari sisi tubuh yang bagian bawah. Nah, ini ada batasnya ya. Silakan nanti diperhatikan. Kalau ini kan nggak terlalu terlihat ya. Dia cuma bilang foot ya kan? Lower extremity, abdomen gitu ya. Nah, batasnya di sini adalah T6 ya. Jadi yang fasciculus yang gracilis ya, itu T6 ke bawah ya. T6 ke atas fasciculus cuneatus. Oke, silakan Mbak Rifda. Dok, mau konfirmasi untuk yang fasciculus yang cutaneus itu dok. Medial. Cuneatus. Iya, itu kan yang medial kan T6 sampai ke atas ya dok. Terus yang lateral dari cervical ke atas berarti ada bukan dok? Gimana dok? Iya. Maksudnya fasciculus gracilis itu bagian medial, fasciculus cuneatus yang bagian ke arah lateralnya, Mbak. Oke. Iya. Terima kasih dokter. Ya. Jadi nanti fasciculus gracilis terbagi lagi gitu, terbagi 2, sedangkan yang fasciculus cuneatus nanti terbagi 3. Oke? Ya. Ada yang mau dikonfirmasi lagi? Ini juga gambar yang sama, ya. Gambar yang sama kayak yang tadi di sini, cuma beda buku aja ya. Kalau mau lihat gambarnya lebih berwarna yang ini. Oke. Nah, terus kemudian ya, udah masuk ke otak nih. Ceritanya ya. Masuk ke otak. Jadi kalau misalnya udah sampai nih di talamus ya kan. Yang tadi itu loh yang nyilang-nyilang ya. Bahwa di ventrobasal kompleks. Nah, di sini kan ada VPM, ada VPL gitu ya. Nah, ini kan nih, ini adalah nukleus intralaminar ya. Sedangkan nanti yang terkait dengan kita sekarang sensoris ya. Ini ada yang namanya VPM, ini ada namanya VPL ya. VPL ya akan membawa informasi dari sisi tubuh yang bagian bawah ya. Bagian bawah sampai ke leher tadi. Nah, ini dibawa oleh VPL. Sedangkan VPM itu membawa informasi sensoris dari area wajah. Ya.
dari area kepala. Jadi nanti trigeminal akan berkaitan dengan VPM, ya, DCMLS dengan VPL. Bisa dipahami? Nah, ini tadi saya sudah contohkan ya. Area wajah nanti ada di bagian lateral, sedangkan nanti berkelanjutan ya. Wajah naik ke atas, ini adalah ekstremitas atas ya. Kemudian area badan, lalu kemudian ekstremitas bawah yang ke bagian medial ya. Medial itu artinya tengah ya. Di sini ada yang masih bermasalah kah dengan istilah anatomi, posisi anterior, posterior? Insya Allah enggak ya? Masih beberapa. Oh gitu. Langsung aja Mbak Dwi kalau misalnya, mohon maaf dong nggak ngerti medial maksudnya apa, langsung aja ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, terus kemudian ini ya gambaran kayak homunculus yang dibilang oleh Mas Reza tadi ya. Jadi ini nanti ada gambarannya bahwa wajah itu nanti lebih besar gitu dibandingkan area-area lain. Oke, ada pertanyaan? Jadi VPM juga gitu ya. Ini ada area spesifiknya ya. Mulai dari input ya. Input yang dari fasciculus gracilis. Ayo, masih ingat nggak? Fasciculus gracilis yang biru apa yang merah? Yang di bawah T6 tadi, gracilis apa cuneatus di bawah T6? Gracilis. Gracilis ya. Kaki itu di bawah T6 atau enggak? Di bawah. Di bawah. Berarti yang biru ini adalah input dari fasciculus dan nucleus gracilis. Ya kan? Tadinya kalau kaki di tengah apa di pinggir? Kalau di medula spinalis? Di tengah deh. Tengah ya. Udah sampai ke atas setelah dia menyilang, dia menjadi di pinggir. Ya. Oke. Nanti di otak balik lagi, dia ke tengah lagi. Paham? Maaf dokter, boleh diulang? Hah? Boleh diulang nggak dok yang tadi? Oh ya. Jadi tadi ketika masih di medula spinalis, yang area kaki itu dia di tengah. Ya. Di tengah fasciculus gracilis. Nanti bersinaps di nucleus gracilis ya. Kemudian nanti ketika dia sampai di area otak ya seperti di talamus, maka dia akan berpindah gitu ya. Dia akan berpindah posisi yang tadinya di tengah menjadi di pinggir. Ya. Nanti ketika di otak balik lagi ada di tengah. Paham? Jadi untuk kaki tengah ya, tengah terus kemudian lateral medial lagi. Jadi medial, lateral, medial. Gitu. Sedangkan area untuk ekstremitas atas, di atas T6, tadinya dia di lateral, ya, lateral kemudian ke medial, nanti di otak balik lagi ke lateral. Bisa dipahami? Lateral, medial, lateral. Kalau kaki, medial, lateral, medial. Oke? Terima kasih dokter. Oke, ya. Lanjut ya. Udah mulai ini ya, pusing ya. Ya, memang kalau udah ngomong jaras-jaras pusing ya. Nah, nggak apa-apa. Semuanya bakal ngerasa kayak gitu. Nah, oke. Lalu kemudian ada namanya orientasi spasial ya dari serabut syaraf. Nah, itu makanya gara-gara adanya perubahan posisi ini tadi ya. Jadi serabut syaraf yang membawa itu betul-betul spesifik. Ya kan? Betul-betul spesifik. Bahwa kalau memang area kepala pada bagian di talamus berarti dia di VPM gitu ya. Terus kemudian nanti udah sampai ke otak, dia ke bagian lateral lagi gitu ya. Nah, somatosensoris cortex itu nanti ada area yang namanya area S1 ya dan area S2. Kalau yang S1 itu yang gyrus yang posentralis banget, area 1 2 3 itu. Nah, dia untuk lokalisasi yang betul-betul tepat dan akurat memang
ya lokasinya. Kalau yang di dinding superior dari Fissura sylvius, nah ini S2 ya, itu lokalisasinya jelek. Nah, area S1, nah ini tadi yang dibilang Mas Reza, ada kaitannya dengan homunculus sensoris ya. Jadi area korteks cerebri yang menerima informasi sensoris ya, itu tidak proporsional antar berbagai bagian tubuh. Ya. Pada area tubuh tertentu, proporsi areanya di otak itu kecil, sedangkan area tertentu besar sekali. Nah, ini sebenarnya menggambarkan dari jumlah kepadatan reseptor pada bagian tubuh tersebut. Jadi kalau pada korteks cerebri kita itu area wajahnya luas, berarti kepadatan reseptor sensoris pada wajah kita itu lebih banyak ya kan dibanding pada area kaki. Bisa dipahami? Nah, ini area yang tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa bagian wajah nanti di bagian tengah gitu. Jadi ini somatosensoris area 1 dan ini di atas dari Fissura sylvius ya. Ini area somatosensoris 2. Ya. Cuma kalau dulu-dulu nggak dibahas ya S1 S2 ya. Paling cuma dengar area 1 2 3 aja kan? Ya, apa-apa. Nah, ini ada penggambarannya ya. Ini fungsi S1, silahkan nanti bisa dibaca ya. Jadi kalau ternyata di eksisi kedua dari area somatosensoris satunya akan menyebabkan hilangnya penilaian sensoris kita ya. Kita tidak bisa melokalisasi secara tepat berbagai sensasi nanti yang diterima oleh berbagai bagian tubuh kita ya. Jadi bisa hanya lokalisasi secara kasar aja. Bahwa ketika tangannya disentuh, ya udah dia cuma bisa identifikasi tangan, nggak bisa identifikasi secara spesifik jari mana misalnya. Terus kemudian tidak bisa menilai derajat tekanan yang menimpa tubuhnya, entah itu tekanannya ringan, entah itu tekanan kuat, gitu dia nggak bisa nilai. Lalu kemudian tidak bisa menilai berat benda, ya. Jadi disuruh tutup mata, ditanya mana yang lebih berat gitu ya, antara penghapus kertas dengan penghapus papan, nah dia nggak bisa menentukan mana berat bendanya ya. Tidak bisa menentukan bentuk dari suatu benda. Nah, ini nama penyakitnya astereognosis ya. Ataupun tidak bisa misalnya dia sebenarnya udah ngerti ya, kalau diperlihatkan pensil, dia tahu itu pensil kalau diperlihatkan. Tapi ketika dia disuruh menutup mata, kemudian disuruh identifikasi, ini benda apa yang kamu pegang, dia nggak bisa. Nah, itu yang disebut dengan astereognosis ya. Terus kemudian tidak bisa menentukan tekstur dari suatu material ya. Ini kadang-kadang bapak-bapak ya kita tanya ya, ini halus atau enggak ya? Sama aja gitu. Jadi karena itu sebenarnya bukan karena gangguan S1-nya ya, itu mungkin karena ya tekstur, untuk merasakan tekstur itu kurang terlatih aja gitu. Nah, terus kemudian tergantung pada gerakan gitu ya, yang bisa dilewatkan pada tangan gitu, dari objek yang ingin kita nilai. Misalnya kita mau merasakan ya dari pakaian itu, ini bahannya katun, ini bahannya yang bukan gitu ya, itu sebenarnya itu fungsi dari S1 gitu. Kita bisa menentukan kehalusan suatu tekstur. Nah, sekarang ada pertanyaan nih saya buat di bagian bawah. Jadi bagaimana dengan sensasi nyeri dan sensasi suhu? Ini kan tadi kita bahasnya DCMLS ya. Ini kan bahasnya ALS, ya kan? Ada yang bisa menjawab? Masih bisa, dokter. Iya. Jadi kalau fungsi S1-nya terganggu ya, kita tetap masih bisa merasakan ya sensasi nyeri maupun sensasi suhu. Tapi kita mungkin kesulitan untuk menentukan ya. Ini sebenarnya suhunya seberapa panas ya, seberapa sakit. Nah, terus tentunya kita tidak akan bisa mengalami lokalisasi nyeri. Begitu. Ya. Oke.
Karena ternyata untuk kita bisa persepsi nyeri, itu tidak butuh fungsi dari otak yang bagian atas. Ya. Kita tetap bisa merasakan nyeri walaupun kayak tadi, terjadi kerusakan pada area S1-nya. Ya. Tapi area S1 sangat diperlukan kalau kita mau identifikasi nyerinya itu ada di mana. Ya, lokalisasi nyeri. Makanya nyeri itu kalau terkenanya di tangan, kita bisa identifikasi. Memang yang sakit luka misalnya adalah jari telunjuk misalnya gitu ya. Tapi kalau di bagian perut ya, lagi sakit perut, kita kan nggak bisa secara spesifik bilang, waduh nyerinya nih ada di upper gaster nih gitu ya. Pada bagian atas gaster atau pada usus kecil, pada bagian jejunum, ileum, kan nggak bisa ya. Nyerinya diffuse gitu. Karena itu tadi bagian reseptor di area organ dalam itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit daripada reseptor pada permukaan kulit. Begitu. Oke, terus kemudian ini ya, yang ada single point stimulus pada kulit ya. Jadi distimulasi pada satu titik tertentu ya. Nah, ini kelihatan ya, ini ada beberapa neuron nanti yang terstimulasi ya. Nah, ini bagian korteks. Ini adalah discharge atau potensial aksi ya per detiknya yang dikirim. Nah, kalau dia semakin kuat ya, semakin kuat stimulus yang diberikan ya, maka tentunya akan semakin banyak neuron yang teraktifkan kan? Ya, yang akan mengirimkan sinyal pada bagian otak. Jadi, makin luas area korteks yang teraktifkan pula. Ya, jadi ini stimulus yang kuat, maka akan menyebabkan luas area korteks yang teraktifkan dan banyak potensial aksi yang akan diterima otak. Ya, tapi semakin ringan stimulus yang diberikan, ya, maka area yang teraktivasi hanya sedikit. Dan jumlah potensial aksi yang dikirimkan juga sedikit. Ya. Paham? Oke, nah bagaimana dengan dua titik yang terstimulasi? Ya, jadi ini ada dua titik terstimulasi. Ya, kalau dua titik ini dapat menstimulasi dua reseptor, ya, maka perhatikan, ya, dua reseptor terstimulasi akan terbentuk dua bukit, gitu ya, akan terbentuk dua bukit. Sehingga ini kan ada area yang tidak terstimulasi ya. Ya. Nah, sehingga otak nanti bisa identifikasi, oh yang datang adalah dua titik. Ya. Jadi kalau misalnya reseptor, ini ada dua titik bersamaan diletakkan pada kulit kita, tapi hanya menstimulasi satu area reseptor, maka tentunya tidak akan terbentuk dua bukit ini kan? Cuma ada satu. Jadinya otak hanya bisa mempersepsikannya sebagai satu titik saja. Bisa dipahami? Oke. Nah, kalau seandainya yang tadi sudah dibahas Mas Reza, homunculus ya, sensoris, nanti ada homunculus motorik. Ya. Kalau seandainya tubuh kita itu digambarkan sesuai dengan perbandingan jumlah reseptor per luas area, maka tubuh manusia itu bentuknya kayak gini. Bahwa proporsi tangan, bibir, ya, wajah akan lebih besar dibanding area tubuh lain. Gitu. Jadi lihat tangan ya, kepadatan reseptornya. Ya. Itu banyak sekali. Sehingga kalau misalnya kita berikan stimulasi di sini dengan jarak hanya beberapa mili, tubuh masih bisa identifikasi sebagai dua titik. Tapi bagaimana dengan di punggung? Ya. Di punggung ini, nah distimulasi misalnya areanya luas ya, distimulasi titik yang di sini dengan di sini jarak misalnya 2 cm, dia akan kesulitan membedakan sebagai dua titik. Karena dia menstimulasi hanya satu area reseptor. Bisa dipahami? Oke. Nah ini jadi terkait homunculus cerebri, terkait kepadatan reseptor pada area tubuh kita. Ya. Nah, ini seperti tadi sudah dijelaskan ya, kalau yang DCMLS ya, naik dulu baru menyilang, yang ALS dia langsung menyilang.
Nah, oke. Itu udah tadi ya. Gambar ini udah tadi ya. Nah, terus ini traktus yang trigeminal. Ya. Nah, ini area kepala, ya, area wajah dibawa oleh nervus kelima. Jadi ada nervus cranialis 1 sampai 12 ya. Nah, kalau anak S1 sering saya tanya, ayo sensoris dari wajah dibawa oleh nervus berapa? Pada jawab nervus 7. Karena nervus 7 itu adalah nervus apa nervus 7? Ayo yang dokter. Fasialis, Dok. Fasialis. Bukan ya. Jadi mentang-mentang fasialis itu artinya wajah, jadi dia membawa informasi sensoris dari wajah. Bukan ya. Nervusnya dibawa oleh nervus 5 ya. Jadi nervus 5 cabang 1 ya disebut dengan cabang ophthalmicum ya. Ophthalmicus, maxillaris dan mandibularis ya. Dia batasnya nih hidung ke atas gitu ya. Jadi ini gambarnya. Jadi area pipi itu bagian maksila, area dagu itu bagian yang mandibular ya. 5 cabang 1, 5 cabang 2 dan 5 cabang 3. Nah, termasuk ya pada area oral dan cavitas nasalis ya. Itu dibawa ke batang otak oleh nervus 5 ya, nervus trigeminalis. Makanya nanti disebut dengan sistem trigeminotalamicum ya. Karena dari nervus trigeminalis nanti berujung di talamus gitu. Nah, sedikit dari area tertentu memang dipersarafi oleh nervus 7 ya, nervus facialis, nervus 9 glossopharyngeus dan nervus 10. Nah, ini informasi somatik pada sekitar area di leher. Ada juga nanti informasi yang dibawa dari lidah ya. Itu nanti kita bahas di special senses. Oke. Ada yang mau coba jelasin gambar ini? Monggo. Mas Reza deh, Mas Reza. Mana Mas Reza? Ya, halo, Dok. Ya, monggo Mas. Sebentar, Dok. Saya masih belum begitu paham sebenarnya. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi, saya aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi ini nanti ada ganglion trigeminal ya. Terus kemudian, nih dilihat gambarnya ya. Dia akan naik ya ke atas ya, bersinaps dengan ini adalah nukleus sensoris yang principalis ya, nukleus sensoris principalis. Terus dia nanti naik ya, lihat bahwa ini nanti ada 2 cabang ya, tapi perhatikan cabang yang satu ini dulu. Jadi dia menyilang ya, menyilang pada lemniscus medial. Jadi sama ya, informasi sensoris dari wajah sebelah kanan nanti masuk ke otak sebelah kiri. Ya, dia menyilang di sana. Ini adalah traktus trigeminotalamicum yang anterior. Ya. Terus ini ada traktus trigeminotalamicum yang posterior. Nah, nanti dia naik ke atas seperti tadi sudah disebutkan bahwa area wajah maka dibawa informasinya oleh VPM. Ya kan? Nah, di sini dari bagian nih nyilang naik ke bagian medial dari talamus ya, baru nanti di otak dia di bagian lateral. Sama fungsinya seperti DCMLS ya, untuk yang sensoris area wajah. Tapi kalau yang bagian tubuh tadi dibawa oleh DCMLS, area wajah dibawa oleh sistem trigeminalis ini tadi ya. Ini kalau diperbesar, perhatikan ya, di sini kan ada nukleus ya. Ini ada nukleus-nukleus gambaran ini loh. Ini kelihatan ya diperbesar. Nah, yang perlu banget diperhatikan adalah nukleus yang ini. Nukleus sensoris yang principalis tadi. Ya, ini loh. Nukleus sensoris yang principalis. Nah, ini kebetulan yang digambarkannya adalah sisi sebelah kiri. Ini kan sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanan akan masuk ke nukleus principalis sebelah kanan, ya. Sedangkan kalau yang kiri masuk ke nukleus principalis yang sebelah kiri. Bisa ini ada yang masih bisa ngikutin kan? Nukleus principalis yang sensoris. Nah, diperbesar, ya, diperbesar lagi.
maka terlihat bahwa ini 5 cabang 1 masuknya ke nukleus principalis yang bagian anterior atau posterior? Posterior ya, Dok. Posterior. Posterior ini depan. V1 ini bagian depan. Ya. Oh, anterior. Anterior. Ya. Jadi di bagian anterior. V2 nanti di bagian tengah, V3 yang di bagian belakang. Nah, lalu setelah itu, setelah dari nukleus principalis yang sensoris yang principalis, dia nanti langsung ke bagian kontralateral. Dia langsung menyilang. Begitu. Jadi ini ceritanya dia langsung nyilang, ya kan? Tapi ada satu ya yang nanti jalan ke bagian VPM ipsilateral. Jadi kalau dia dari kiri, maka masuk ke VPM yang kiri juga. Jadi ada nanti 2 traktus trigeminotalamicum. Ada yang anterior, ya, yang masuk dari bagian anterior, tapi menuju ke kontralateral. Dan ada yang bagian posterior yang menuju ke ipsilateral VPM. Bisa dipahami? Oke. Nah, lanjut ya. Jadi secara ini kesimpulannya ya, dari DCMLS, dari traktus trigeminotalamicum, itu sama-sama membawa sentuhan yang dapat kita diskriminasi. Ya. Membawa sentuhan untuk taktil yang vibrasi dan untuk posisi, ya, dibawa ke korteks somatosensoris primer kontralateral, ya. Nah, ini kalau dari wajah tadi, ya, masuk ke ganglion trigeminalis, nukleus sensoris yang principalis, ya, kemudian masuk ke VPM. Sedangkan pada area di atas dari T6, nah ini digambarkan sebagai T4 ya, masuk melalui fasciculus cuneatus ya, bersinaps di nukleus ini cuneatus yang bagian lateral berarti ya, yang bagian bawah itu nanti diberi bagian medial ya. Ini fasciculus yang gracilis ya, ini nukleus yang gracilis. Nanti bersinaps kalau dia di bagian bawah berarti ke bagian VPL ya, yang bagian lateral, terus kemudian nanti belok gitu ya ke bagian medial. Sedangkan kalau yang dari fasciculus cuneatus ya, dia akan menuju ke nukleus cuneatus tadi ya. Masuknya tadi di medula spinalis adalah bagian yang lateral, ya. Lalu kemudian nanti masuk di sini malah jadi bagian medial, tapi nanti ujungnya ke bagian lateral lagi. Oke, ini kesimpulan dari yang tadi sudah diceritakan. Ya. Jadi kalau wajah disentuh-sentuh gini, ya, masuknya melalui jalur apa? Traktus. Saraf apa kalau pipi? Trigeminal. Traktus trigeminal. Tapi sarafnya? Saraf yang? Ya. Sarafnya yang mana? Trigeminotalamicum, saraf 5 cabang? Cabang 2. 5 cabang 2. Ya. Oke. Kalau ditanya nukleusnya, DCMLS nukleusnya apa aja? Nukleus cuneatus, nukleus gracilis, ya. Oke, kalau di talamusnya DCMLS VPL. VPL, ya. Sedangkan kalau yang trigeminal nukleusnya prinsipal. Ya, sensoris yang principalis, dan kalau di talamus VPL. nukleusnya VPL. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Wah, ada lagi. Nah, ini sama kok. Ini kayaknya cuma menunjukkan ya. Kalau di sini ada ALS, ya kan? Terus kemudian di sini ada nukleus yang gracilis nih cuneatus ya. Jadi kalau yang trigeminal
Nah, untuk yang sensasi suhu dan nyeri, dia beda jalur lagi gitu. Jadi tadi kan trigeminal yang mirip dengan DCMLS. Kalau sekarang trigeminal yang fungsinya mirip dengan ALS. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Nah, jadi dia masuknya mirip ya dari ganglion trigeminalis ya, terus ke nukleus sensoris yang principalis. Ada dua juga, ada yang tractus trigeminothalamicum yang anterior, ada yang posterior gitu ya. Nah, tapi ini perhatikan di sini ketika diperbesar ya. Ketika diperbesar lagi, ini kan ada nukleus gracilis, nukleus cuneatus ya. Ini adalah nukleus ya. Ini adalah tractus trigeminal yang spinalis. Nah, yang pars yang caudalis. Nah, beda gambar ya dengan yang tadi. Nah, ini ya. Ini adalah nukleus principalis yang sensoris ya kan. Nah, di medial lemniscus. Nah, sedangkan yang ini adalah nukleus ya, yang tractus trigeminothalamicus spinalis pars caudalis. Panjang ya namanya ya. Jadi dia input ya, inputnya dari nervus 5 cabang 1, 2 dan 3. Lalu ada juga input nih ya dari nervus cranialis 7, 9 dan 10 ya, facialis, glossopharyngeus dan vagus ya. Nah, ini juga sama, menuju ke bagian kontralateral, dia langsung ngilang. Ya, di VPM. Begitu. Bisa dipahami? Ini tuh gambar ini ya, Dek. Mbak-mbak, mas-mas semua ya, teman-teman. Nah, jadi gambar pada bagian ini. Nah, ini diperbesar adalah area yang sini. Jadi, jalan dari sistem trigeminal yang membawa informasi, ya, sentuhan kasar, kemudian suhu dan nyeri, itu pun jalannya berdekatan dengan ALS. Ya. Kelihatan di sini? Oke. Nah, sama-sama semuanya menuju ke VPM. Ya, menuju ke VPM, lalu menuju ke area wajah. Di area sensoris di sini. Oke, jadi beda nukleus nanti. Ya, tempat dia bersinapsnya. Nah, jadi kesimpulannya ya, ALS dan tractus trigeminothalamicus yang anterior tadi ya membawa sentuhan yang non diskriminatif, sensasi suhu dan sensasi nyeri nanti masuk ke korteks somatosensoris yang kontralateral. Ya. Oke. Nih, kalau yang ALS ya. Jadi bagian posterior, nanti kan dia langsung ngilang gitu ya. Langsung ngilang dari posterior horn menuju ke tractus trigeminothalamicum. Kok tractus trigeminothalamicum? Tractus yang sistem yang bagian lateral ya kan, anterolateral system. Nah, dia akan bersinaps ya. Bersinaps di ini apa namanya? VPL. Iya, di VPL ya. Tapi ada juga nanti yang menuju ke kelompok nukleus talamus yang bagian yang posterior. Ingat ventral itu kan nukleus yang bagian depan ya. Jadi ada nanti beberapa jaras yang menuju ke sana. Nah, lihat tidak ada di sini pembagian secara spesifik kan. Bahwa area kaki itu ke area mana gitu ya. Tapi nanti ke area otak nih, lebih nyebar. Nah, jadi lokasinya menyebar. Ya.
Sehingga kita kalau mau diskriminasi suhu, nyeri, begitu juga dengan sentuhan yang lewat dengan ALS itu jadinya tidak bisa secara spesifik. Ya. Nah, bagaimana dengan traktus trigeminotalamicum ya, yang membawa sensasi suhu juga ya dari wajah tapi ya dari wajah, maka dia bersinapsnya di nukleus trigeminal yang spinalis. Ya. Kemudian nanti masuk ya traktus trigeminotalamicum yang anterior bersinaps di VPM juga, baru dia menuju ke bagian lateral otak. Gitu. Jadi beda tempat persinggahan gitu ya pada yang wajah gitu. Sama-sama dibawa oleh nervus trigeminal. Ya. Oke? Ini udah tinggal berapa slide lagi kok. Ya. Oke, secara umum jadinya yang ALS ya itu membawa informasi secara sama dengan DCMLS, tapi perbedaannya mulai dari kecepatan transmisi. Ya, itu bahkan sepertiga, ya, bisa hanya sepertiga hingga setengah dari DCMLS. Jadi kecepatannya 8 hingga 40 meter per second. Lumayan juga ya, 8 sampai 40. Kalau yang DCMLS soalnya bisa sampai 120 meter per second. Terus kemudian kecepatan derajat lokalisasi spasialnya tentunya lebih rendah dibanding yang DCMLS. Ya, gradasi intensitas juga itu kurang akurat. Ya, biasanya sensasi itu bisa kita kenali karena ada gradasinya 10 hingga 20 kekuatan gitu. Kalau yang ALS, sedangkan kalau yang DCMLS kita bisa sampai 100 gradasi. Jadi bisa kita istilahnya membedakan misalnya sentuhan gitu ya sampai 100 tingkat gitu. Sedangkan kalau yang ALS kita itu lebih tidak spesifik. Misalnya cuma bisa membedakan oh ini hangat, oh ini panas, ini panas banget kayak gitu. Jadi nggak terlalu spesifik. Kita kan nggak bisa menentukan. Ini kira-kira suhunya panasnya kayaknya demamnya 37,1 nih. Nggak bisa kan? Nah, jadi kita nggak bisa secara spesifik gitu menentukan. Atau air minum saya mintanya ke penjaga restoran ya. Saya mintanya pokoknya suhunya adalah sekitar 4 derajat Celcius. Kan nggak bisa ya. Kita cuma tahu sejuk, dingin, sama dingin banget kan misalnya seperti itu. Ya. Tidak seperti DCMLS. Nah, terus kemudian kemampuan transmisinya dapat berubah dengan cepat, gitu ya, atau malah terjadi sinyal yang repetitif. Nah, tapi tetap transmisinya tentu tidak sebaik dari si DCMLS. Nah, terus kemudian ini dermatom yang tadi saya sebutkan, ya, kalau setinggi dari umbilikus itu adalah T10. Ini yang sering dipakai di kedokteran gitu ya. Kalau yang di papila mame itu setinggi T4. Nah, ini ada dermatom-dermatom menunjukkan bahwa area inilah yang diinervasi oleh nervus spinalis begitu. Jadi kalau kenanya semakin ke atas berarti misalnya terjadi perlukaan atau trauma begitu ya. Semakin atas maka akan semakin banyak area yang berefek begitu. Pernah nonton Me Before You? Di sini, Dok. Kenapa? Yang lumpuh itu bukan sih, Dok? Ya, betul. Yang akhirnya dia eutanasia ya. Iya, betul. Ya, Me Before You. Jadi dia kecelakaan, terus kenanya leher, jadi lumpuh keempat-empatnya. Gitu. Nah, gitu aja untuk yang sensoris 1, besok sensoris 2 ya. Gimana? Mau libur kuliah aja? Kan tetap harus dihadapi ya. Tetap akan harus ada kuliah ya. Atau ya itu tadi saya menyarankan gimana kalau teman-teman yang ngasih. Jadi yang mendiskusikan, bagi-bagi gitu. Kak Opa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita
ketemu lagi besok jam 8 ya. Ingat ada mini quiz, jadi jangan terlambat. Ya, sayang banget nanti nggak ada nilainya ya. Oke. Gitu aja, kita tutup dengan berdoa deh. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Assalamualaikum. Selamat siang. Sore, Ding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.